Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdandi, NPM 1904290090, kelas Agroteknologi 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian. Baik, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah singkat dalam budidaya kacang hijau. Sejarah singkat kacang hijau. Kacang hijau atau dalam arti kata ilmiah Vigna radiata diduga berasal dari India, kemudian menyebar ke negara Asia tropis sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Dibawa oleh pedagang Cina, Portugis masuk ke Indonesia. Awal mula penyebarannya masuk ke Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 1920-an mulai berkembang ke Sulawesi, Kalimantan, dan bagian timur. Diperkirakan kacang hijau masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17. Adapun definisi dari kacang hijau tersebut merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Tanaman ini merupakan famili Fabaceae alias polong-polongan. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek kurang lebih 60 hari. Tanaman ini disebut juga mungbean, green gram atau golden gram. Mampu menghasilkan 2,5 ton per hari biji kering. Kacang hijau termasuk jenis tanaman yang relatif mudah, untuk ditanam. Adapun spesifikasi dari klasifikasi tanaman kacang hijau tersebut. Pertama yaitu Kingdom Plantae, kedua divisi Spermatophyta, yang ketiga kelas Dicotyledon, yang keempat ordo Rosales, yang kelima famili Fabaceae, yang keenam genus Vigna, dan yang ketujuh spesies Vigna radiata L. Tanaman kacang hijau memiliki akar, di mana perakaran tanaman kacang hijau ini bercabang banyak dan membentuk bintil-bintil atau nodula akar. Makin banyak nodula akar, makin tinggi kandungan nitrogen sehingga menyuburkan tanah. Selain itu, ada batang. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan cabang menyamping pada batang utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Ukuran batangnya kecil, berbulu, berwarna hijau kecoklatan atau kemerahan. Selanjutnya yaitu daun. Daunnya terdiri dari 3 helaian trifolia dan letaknya berseling-seling. Tangkai daun lebih panjang dari daunnya dengan warna hijau muda sampai tua. Masuk kepada bunga. Bunganya itu besar, diameternya 1-2 cm, kehijauan sampai kuning cerah, steril sendiri, terletak pada tandan ketiak yang tersusun atas 5-25 kuntum bunga, panjang tandan bunga 2-20 cm. Masuk kepada buah. Buah kacang hijau berbentuk polong, panjang polong sekitar 5-16 cm. Setiap polong berisi 10-15 biji. Polong kacang hijau berbentuk bulat silindris atau pipi dengan ujung agak runcing atau tumpul. Yang terakhir yaitu biji. Biji berwarna hijau atau kuning, seringkali coklat atau kehitam-hitaman. Memiliki kilap atau lustre yang kusam atau berkilat, pipi dan putih. Perkecambahannya epigeal. Dan masuk kepada teknik budidaya. Untuk membudidayakan suatu tanaman kacang hijau tersebut ini, kita seharusnya pertama kali yang dilakukan yaitu pemilihan benih, di mana pemilihan benih tersebut menentukan varietas yang unggul dan tidak unggul untuk melakukan penanaman. Yang kedua, kita masuki pengolahan tanah, di mana sebelum kita menanam tanaman kacang hijau tersebut, kita melakukan pengolahan tanah, di mana pada pengolahan tanah tersebut kita menentukan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau nantinya. Dan masuk kepada penanaman, yaitu penanaman tersebut dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, tidak mengurangi dan melebihi batas dari penentuan penanaman kacang hijau tersebut. Setelah dilakukannya penanaman, kita masuk pada pemupukan.
di mana pemupukan tersendiri ini yaitu untuk melaju proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau agar kedepannya tanaman kacang hijau tersebut mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya kita melakukan pengairan pada tanaman kacang hijau, di mana pada pengairan tersebut sangat dibutuhkan bagi tanaman kacang hijau untuk melaju perkembangan tumbuhnya kacang hijau tersebut. Jangan lupa melakukan penyiangan, di mana pada penyiangan ini yaitu kita merawat tanaman kacang hijau dari gulma-gulma yang ada dan tumbuh pada tanaman utama. Masuk kepada pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kacang hijau. Pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan dengan cara fisik dan cara mekanis, di mana secara fisik tersebut yaitu bisa melakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan pengendalian secara individual. Yang terakhir kita masuk pada proses panen, di mana pada kacang hijau biasanya ke dalam masa panen di usia 60 sampai 80 hari setelah penanaman. Ciri-ciri utama pada tanaman kacang hijau yang siap panen yaitu polong yang mulai mengering dan gampang pecah. Adapun syarat tumbuh kacang hijau dapat tumbuh dengan baik yaitu pertama, tanahnya berlempung berpasir, dan kedua, areasi serta drainasenya baik, dan yang ketiga, curah hujan antara 50 mm sampai 200 mm per bulan. Keempat, kisaran suhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Yang kelima, tingkat kelembaban udara 50% sampai 89%. Yang keenam, pH tanah 5,8 sampai 7. Yang terakhir, ketinggian yaitu 600 mdpl. Mungkin itu saja sejarah singkat tentang penanaman budidaya kacang hijau dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.